Selamat menonton. Tapi sebelum lanjut ke video, saya ingin ingatkan yang belum sholat dan yang belum ibadah, jangan sampai kalian melupakan tujuan hidup di dunia ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Terungkap cerita oleh Nda Linda. Merasa bajunya basah, Evan pun melepaskan pelukannya dan menatap bingung ke arah istrinya. Namun, Aina langsung menunduk. Mengapa istrinya menangis dan bersikap seperti ini padanya? Sungguh, ia paling benci dengan keadaan seperti ini. Kamu kenapa jadi gini sama aku? Dan kenapa kamu nangis? Jawab aku. Jangan cuma diam aja. Aku gak suka kamu kayak gini, lirih Evan. Sebenarnya ada rasa tidak tega di hati Aina melihat Evan yang berbicara dengan lirih. Itu tandanya lelaki itu sudah benar-benar sangat frustasi dan sedih. Dengan segera, ia memegang kedua tangan Evan dan menatap wajah suaminya. Aku mohon sama Mas, apa yang sebenarnya kamu sembunyiin dari aku? Tanya Aina. Evan langsung menatap wajah Aina dengan sendu. Perasaan bersalah, sedih, takut bercampur menjadi satu. Ia langsung memeluk tubuh sang istri dengan sangat erat. Lelaki itu menumpahkan semua rasa sedih di bahu sang istri. Jujur, Evan sangat mencintai Aina dan takut kehilangannya. Ia tidak ingin gadis itu pergi darinya. Namun, ia terpaksa harus menyembunyikan semuanya. Jika boleh memilih, ia tidak pernah memilih untuk menyembunyikan ini semua dari dulu. Aku akan bercerita sama kamu. Tapi aku mohon kamu jangan pernah kecewa sama aku, pinta Evan. Kemudian Aina pun tersenyum. Kamu cerita dulu, Mas. Kini posisi keduanya saling berhadapan. Dengan wajah Evan yang berkeringat dan sedikit takut. Namun, ia mencoba untuk menghilangkan rasa takutnya. 5 tahun yang lalu, usaha modeling papa, Evan mengalami kebangkrutan. Mendengar itu semua, papanya langsung terkena serangan jantung. Hingga akhirnya, beliau juga segera melakukan operasi jantung karena jika tidak dilakukan, nanti bisa mengancam nyawa. Keluarga Evan saat ini benar-benar tidak memiliki uang dalam jumlah yang cukup banyak untuk biaya operasi. Selain bangkrut, semua uang hasil usaha modelingnya juga ditipu oleh teman papa sendiri. Habis sudah semua uang keluarganya. Tidak ada pilihan lagi bagi Evan. Akhirnya, ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada Akbar. Karena saat itu keluarga Akbar satu-satunya yang hanya bisa menolong. Keluarga Akbar bersedia membantu biaya operasi Papa Evan. Namun, Akbar mengajukan syarat kepada Evan. Dalam kondisi yang benar-benar sangat mendesak, ia menerima semua syarat yang diberikan oleh Akbar. Tanpa mendengar dulu apa syaratnya yang diajukan, Evan pun menganggukkan kepalanya. Oke, apapun syaratnya, gue bakal terima. Karena ini menyangkut nyawa papa. Apapun pasti gue lakuin. Gue bakal bantu lo. Tapi dengan satu syarat. Siapapun cewek yang nantinya lo suka dan ada hubungan lebih sama lo, maka cewek itu bakal jadi milik gue. Dan lo harus ikhlas buat kelepas dia buat gue. Akbar tersenyum dengan miring. Oh iya, gue lupa. Sebentar lagi gue akan pergi ke London. Setelah gue pulang dari London, gue bakal tagih persyaratannya dan lo terima itu semua. Mendengar syarat dari Akbar, pikirannya benar-benar sangat kacau. Ia tidak mau kehilangan papanya. Namun di sisi lainnya, ia juga tidak mau orang yang nantinya ia cintai suatu hari akan jatuh ke tangan Akbar. Dengan terpaksa, ia menerima persyaratan itu. Gue terima syarat dari lo. Ini semua gue lakuin untuk menyelamatkan nyawa papa, jawab Evan sedikit ragu. Akbar pun tersenyum dengan miring dan mengeluarkan cek yang tertulis dengan jumlah nominal 100 juta. Setelah memberikan cek itu, ia pun langsung pergi meninggalkan Evan yang masih terdiam. Beberapa hari kemudian setelah operasinya berhasil, akhirnya kondisi papa Evan berangsur-angsur membaik. Meskipun hati Evan belum bisa tenang memberikan syarat dari Akbar, namun ia mencoba untuk lebih tenang di depan keluarganya agar tidak ada yang curiga. Ya, Evan mengatakan kepada keluarganya bahwa ia mendapat uang sebanyak itu dari hasil menabungnya selama beberapa tahun dan hasil tambangan dari ia menjual motor kesayangannya. Hingga 3 tahun kemudian, Evan bertemu dengan Aina dan sangat mencintainya. Sejak saat itulah ia bersikap posesif kepada Aina, karena ia benar-benar sangat takut jika Akbar kembali nanti, dia akan merebut Aina darinya. Evan pun menghela nafasnya. Gitu ceritanya sayang. Kamu jangan marah ya sama Mas. Setelah mendengarkan semua cerita dari Evan,
Seketika Aina menggelengkan kepala, tidak percaya dengan semua yang terjadi. Ia segera melepaskan pegangan tangan Evan. "Aku mau tanya mas, kenapa Akbar harus mengajukan syarat itu?" tanya Aina dengan wajah kecewa. Pertanyaan dari Aina membuat wajah lelaki itu sedikit lega. Awalnya raut wajah Evan terlihat sangat gelisah, takut istrinya ini akan kecewa. Namun, perasaan gelisah itu pun mulai berkurang. Lelaki itu mulai menceritakan masa lalunya dengan Akbar. Sebelum bercerita, ia terlebih dulu mengambil nafas dalam-dalam. Bel istirahat berbunyi. Seluruh mahasiswa berhamburan keluar dari kelas. Ada yang pergi menuju kantin, ada juga yang memilih pergi ke perpustakaan. Namun berbeda dengan kedua sahabat ini. Mereka lebih memilih untuk pergi ke taman belakang sekolah. "Ke taman belakang sekolah yuk, Van," ajak Akbar. Evan pun terkekeh dengan kecil. "Kebiasaan deh, paling juga mau ketemu Farah." "Tahu aja loh." Mereka pun berjalan ke arah taman belakang sekolah. Sampai di sana, mereka melihat seorang gadis cantik sedang berjalan ke arahnya. Akbar mulai membenarkan rambutnya yang berantakan. Ia tersenyum manis ke arah gadis itu. Akbar berjalan menghampiri gadis itu. "Hai Farah, mau ketemu sama aku ya? Pede banget tuh jadi cowok. Siapa juga yang mau ketemu sama lo?" "Gue kesini ya mau ketemu sama Evan lah," tukas Farah. Akbar pun tersenyum dengan kikuk, sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sedangkan Evan, laki-laki itu justru menertawai dirinya. Akbar langsung mengepalkan kedua tangannya, ingin sekali ia menonjok wajah sahabatnya ini. "Hai Evan, ke kantin yuk," ajak Farah sembari bergelayut di lengan Evan. "Bisa nggak? Nggak usah nempel ke gue, jijik gue liatnya." Evan segera melepaskan tangan Farah dari lengannya. Farah pun mengerutkan bibirnya. "Kok kamu gitu sih sama aku? Mau ya ke kantin sama aku?" Evan segera menjauh dari Farah. Namun gadis itu terus saja memaksanya untuk mau pergi ke kantin. Sedangkan di sisi lain, Akbar terlihat menahan amarah dan rasa kecewa. Raut wajah yang sudah memendam merah padam melihat pemandangan di hadapannya ini. Evan pun menoleh sekilas ke arah Akbar. "Lo jauh-jauh dari gue deh, mending lo sama Akbar. Dia tuh dari tadi mau ngajakin ke kantin. Kasian Akbar nggak tahu nggak?" "Apa? Ke kantin sama Akbar? Ogah banget gue. Yang ada gue diketawain banyak siswa." "Denger ya Bar, ngaca dulu jadi orang. Mimpi lo ketinggian tahu nggak? Gue nggak akan mau sama lo," tukas Farah dengan penuh penekanan. Lalu Farah pun tertawa meremehkan. "Jangan harap gue bakal mau sama lo. Mending gue sama Evan daripada sama lo. Pengen muntah gue lihat wajah sok tampan lo itu." Kedua tangan Akbar mulai mengepal. Ia merasa sakit hati dengan penghinaan yang Farah katakan barusan. Gadis itu benar-benar sudah melukai hati dan perasaannya. Ia menatap tajam ke arah Farah dan Evan. Terlihat sorot mata Akbar yang sangat kecewa dan penuh dengan amarah. Akbar pun melangkah maju ke depan Farah dan Evan. "Gue punya harga diri. Dengar baik-baik. Gue gak akan ngelupain semua hinaan lo barusan. Dan lo, Van, mulai sekarang lo bukan lagi sahabat gue. Gara-gara lo, semua cewek yang gue cintai lebih memilih lo daripada gue. Detik ini juga persahabatan kita selesai." Setelah mengatakan itu semua, Akbar langsung pergi dengan membawa amarah di dalam hatinya. Di sisi lain, Evan hanya terdiam. Ia menatap sendu ke arah sahabatnya yang sudah menghilang dari pandangannya. "Udah puas lo sekarang?" "Hah? Gara-gara lo persahabatan gue sama Akbar hancur. Gue minta lo pergi dari hadapan gue sekarang," bentak Evan dengan tatapan tajam ke arah Farah. Mendengar bentakan dari Evan, Farah merasa takut dan menundukkan kepala. Dengan segera, gadis itu berjalan meninggalkan Evan yang marah kepadanya. Semenjak kejadian di taman itu, kedua sahabat ini tidak lagi terlihat bersama. Meskipun Evan sudah berulang kali menemui Akbar, akan tetapi sahabatnya itu sudah tidak mau lagi berurusan dengan seseorang pecundang. Aina pun tersenyum miris mendengar semua cerita dari Evan. Gadis itu segera beranjak dan berjalan menjauh dari Evan. Ia sangat kecewa dengan suaminya ini. Bisa-bisanya lelaki itu menyembunyikan rahasia sebesar ini. "Aku gak nyangka sama kamu, Mas. Bisa-bisanya kamu menyembunyikan ini dari semua orang." Aina pun menggelengkan kepala, kemudian menatap wajah Evan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ketakutan yang selama ini sekarang benar-benar terjadi. Ia berdiri dan langsung mendekat, berniat ingin memeluk Aina.
namun gadis itu langsung menjauhkan diri dari Evan. Maafin aku nggak bermaksud buat menyembunyikan ini semua dari kamu. Saat itu kondisi aku benar-benar sangat mendesak. Nggak ada pilihan lagi selain keluarga Akbar, lirik Evan. Aina pun menutup kedua telinganya dan pergi meninggalkan Evan yang masih berdiri di sana. Namun, sebelum pergi, ia sempat menoleh sebentar ke arah laki itu dengan tatapan yang tidak bisa ditebak. Tatapan sedih, kecewa, dan amarah menjadi satu dalam raut wajah Aina. Setelah itu, Aina langsung masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu dari dalam. Sedangkan Evan, ia menarik rambutnya dengan kasar. Kini, ia benar-benar frustasi dan takut jika Aina akan kecewa dan membencinya. Aku nggak mau kehilangan Aina. Aku nggak mau. Batin Evan sedih. Di sisi lain, Aina menangis jadi-jadinya di kamar mandi. Benci. Ia tidak benci kepada Evan. Namun, sedikit ada rasa kecewa di hatinya kepada sang suami. Mengapa dari dulu lelaki itu tidak mau jujur dan menceritakan semuanya? Ia benar-benar sangat kecewa dan marah kepada Evan. Sebab, mengapa ia harus menerima syarat dari Akbar? Syarat yang benar-benar membuat sedikit rasa takut di hatinya. Karena jika suatu saat nanti Akbar menagih syaratnya dan akan merebut dirinya dari Evan. Sungguh, Aina tidak mau itu semua terjadi. Untuk saat ini, ia lebih memilih untuk diam. Gadis itu enggan berbicara dulu dengan Evan, agar suaminya bisa merenungkan akibat dari keputusannya. Kenapa kamu gak pernah cerita sama aku, Mas? Lirik Aina dengan air mata yang masih membasahi kedua pipinya. Kenapa, Mas? Kenapa? Teriak Aina dari dalam hatinya. Bukannya Aina egois, tetapi ia tidak mau jika suatu saat nanti akan ada masalah yang besar. Ya, mungkin jika berada di posisi seperti Evan, pasti ia akan melakukan hal yang sama. Namun, tidak bisakah Evan memikirkan sedikit saja akibat dari apa yang akan terjadi nantinya? Keputusan Evan yang diambil memang benar karena niatnya ingin menyelamatkan nyawa sang papa. Dan persyaratannya adalah yang Evan terima dari Akbar. Itulah yang nantinya akan menjadi sebuah masalah besar dan bisa menghancurkan rumah tangga mereka. Terutama masalah Evan pada masa depan kehidupannya dengan Evan. Aina yakin suatu saat nanti, masalah itu pasti akan datang.